Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Arifan. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari video saya sebelumnya ya, yang cara pembuangan limbah dari hasil produksi tahu dan tempe. Nah, cara saya ini khusus untuk pengusaha rumahan teman-teman. Mungkin kalau pabrik kan tempatnya sudah ditentukan, nanti dampaknya bagaimana kan sudah ditentukan. Kalau pengusaha rumahan itu kan usahanya di rumahnya sendiri, mungkin mendadak ingin memulai usahanya tahu dan tempe itu kan mendadak, tidak direncanakan. Nah, kemudian lama-kelamaan usaha kita akan lancar berkembang, dan juga usahanya produksinya banyak ya, dan menghasilkan limbah yang banyak juga. Nah, begitu teman-teman. Kalau kita tidak atasi atau kita cuek-cuek saja, nanti limbahnya itu akan berdampak buruk kepada usaha kita kemudian hari. Jangka panjangnya itu akan buruk teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa contoh pembuangan limbah di daerah saya ini. Kalaupun masih ragu, tidak apa-apa teman-teman, tidak usah membuat pembuangan limbah seperti di daerah saya ini. Rata-rata seperti ini teman-teman. Mungkin di video saya sudah saya upload ya, mungkin teman-teman bisa lihat di video saya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sketsa gambarnya saja dan menjelaskan fungsi-fungsi dari pembuangan limbahnya itu teman-teman. Kan kemarin itu kan belum jadi masihan itu. Ini langsung saja teman-teman. Ini tempat produksi. Nah, tempat produksi mungkin berapa meter kali berapa meter gitu ya, kan tidak sama, setiap tempatnya tidak sama. Nah, ini tempat produksi, kita membuat tahu dan tempenya di sini dan menghasilkan limbahnya dari proses produksi juga di sini kan teman-teman. Awalnya kan dari sini. Nah, dari sini. Sebelum kita membuangnya, limbahnya itu kita buatkan filter atau tapungan ya, sebelum kita membuangnya ke pembuangan terakhir. Kan begitu. Kalau di video saya sebelumnya kan begitu, tapi tidak lengkap di video saya itu yang sebelumnya. Nah, filter yang pertama ini usahakan taruh di dalam rumah teman-teman. Taruh di daerah tempat produksi kita. Karena kalau ditaruh di luar rumah ya, kan rumah kita kan dekat dengan tetangga. Nah, dekat tetangga begini. Ini tetangga kan begitu. Kalau ini taruh di luar rumah untuk tapungan yang pertama, ini dampaknya juga akan buruk teman-teman. Karena penampungan yang pertama ini biasanya ini yang bau teman-teman. Yang bau itu yang ini. Usahakan untuk pembuangan limbahnya itu di dalam rumah ya. Nah, untuk tapungan yang pertama ini harus benar-benar rapat teman-teman. Kalau bisa menggunakan timba ya, jangan sampai ada yang bocor. Nah, ini kalau bocor nanti tepat sumur kita dekat dengan tapungan pertama ini nanti juga akan berdampak buruk juga. Dampaknya akan negatif juga. Usahakan menggunakan bak atau timba yang masih bagus ya. Jadi di bagian bawahnya itu tidak pecah atau tidak bocor. Nah, begitu. Nanti hasil produksi limbahnya hasil produksi itu yang pertama akan tertumpuk di sini teman-teman. Tertumpuk di sini. Ini tidak usah dicor atau ditutup cor, jadi diberi tutup biasa saja. Jadi bisa dibuka begitu teman-teman. Pokoknya ini bisa dibuka. Nah, ini setiap hari berapa kali seminggu berapa kali begitu teman, atau pokoknya sesuaikan lah. Mungkin kalau terlihat penuh itu kotorannya atau limbahnya bisa kita bersihkan kan begitu. Nah, ini filter yang pertama untuk limbah-limbah yang langsung dari proses produksinya ya, mungkin banyak sekali teman-teman. Nah, kemudian ini sudah kita keluar salurannya, ini keluar teman-teman. Saluran limbahnya ini keluar maksudnya ada tempat sedikit lah, celah sedikit di luar rumah ya, mungkin tanah yang kosong belum ada bangunan. Nah, ini keluar. Kemudian kita kasih filter lagi. Nah, filter yang kedua ini tidak apa-apa, kalaupun langsung tidak usah di plester ya, tidak apa-apa. Mungkin meresap-resap juga tidak apa-apa lah. Yang kedua ini ditutup teman-teman.
ditutup rapat, tidak usah dicor juga tidak apa-apa, dikasih bukaan ya, atau tutup bukaan tidak apa-apa, tapi syaratnya harus ditumpuk dengan tanah, dikasih tanah begitu teman-teman. Ini tidak bau seperti yang ini, tapi kan buat jaga-jaga saja. Ini filter yang kedua. Oke teman-teman, kalau di rumah saya itu filternya sampai 4 teman-teman, sampai 4. Tapi ini mungkin untuk teman-teman sesuaikan saja ya. Semakin banyak filternya, nanti pembuangan limbahnya itu juga akan awet, kan begitu teman-teman. Nah ini saya contohkan 2 filter saja ya. Nah kemudian ini lanjut ke pembuangan limbah terakhir teman-teman. Pembuangan limbah terakhir, kalau di video saya sebelumnya itu kan diameternya kan 2 meter itu. Kemudian kedalamannya ini galian pembuangan limbahnya tuh galiannya kan 4 meter. Jadi 2 meter jadi 4 meter. Nah, di video saya itu kan saya jelaskan memakai batu besi ya. Dikasih di bagian sisi-sisinya. Kalau tidak ada tai besi itu tidak apa-apa, menggunakan genteng bekas tidak apa-apa teman-teman. Karena di sini mudah untuk mendapatkan batu besi, itu mudah dari sisa-sisa pembakaran kapur gitu. Nah ini kan 4 meter teman-teman, ini kan 4 meter 2 meter tambah 2 meter 4 meter lah. Yang 2 meter ini batu besinya disusun di bagian sisi saja teman-teman, di bagian sisinya saja. Jadi di bagian tengahnya ini berlubang ya. Apa lubang? Nah di bagian yang 2 meter ke bawah ini batu besinya langsung ditumpuk, jadi langsung penuh, langsung tumpuk saja di sini. Karena batu besi itu berongga ya teman-teman, meskipun kita tumpuk tidak akan menyumbat maksudnya tidak seperti tanah, tumpukannya tidak seperti tanah. Jadi itu berongga-rongga memang, langsung kita masukkan semua itu sampai 2 meter. Nah yang di bagian atasnya kan di bagian sisi saja, diberi ruang. Nah kemudian kan ada yang bertanya teman-teman, fungsi paralon. Nah ini kalau di rumah saya tidak ada paralon teman-teman. Kalau di video saya itu mungkin videonya pembuatannya masih kemarin ya, mungkin itu sudah dipikir secara benar-benar pembuatan limbahnya. Nah fungsi paralon ini kan biasanya itu 4 meter 6 meter teman-teman. Nah pokoknya ini masuk teman-teman, ini masuk ke dasar. Kalau bisa nih disambung-sambung sampai ke dasar terus seperti ini. Nah fungsinya itu buat apa teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Nah ini kan galiannya cuma segini, ini kan tanah, jadi galiannya cuma 4 meter saja. Kemudian kita bor teman-teman, ini dibor ukuran pipa paralonnya itu yang 4 in teman-teman, 4 dim gitu, 4 in. Ini dibor sampai sesuka hati ya. Mungkin kalau satu paralon penuh itu lebih bagus, bersambung-sambung juga kan bagus. Nah kemudian paralon ini dilubang-lubangi teman-teman, dilubang-lubangi, terserah mau sampai bawah. Sebenarnya lebih bagus itu tidak dilubangi, jadi diiris saja ya. Tapi kan kalau paralon itu diiris kan biasanya patah. Jadi ini dibor, diberi lubang-lubang. Nah fungsi paralon ini teman-teman, fungsinya begini. Ini kan air limbahnya kan masuk di sini, air limbahnya masuk di sini. Kemudian ini tidak akan langsung terkena lapisan tanahnya ya, atau langsung ke tanahnya langsung. Jadi terkena batu-batunya ini. Nah batunya ini kalau batu besi itu lengket teman-teman, di limbah-limbah padat itu lengket. Jadi tidak akan sampai ke bawah, limbahnya itu tidak akan sampai ke bawah.
Jadi itu fungsinya untuk batu besi untuk membuat pori-pori ya. Nah, kemudian paralonnya ini, fungsi pertama paralonnya ini teman-teman, untuk menguras. Jadi kita memudahkan untuk memasukkan paralon dieselnya. Begitu teman-teman. Paralon dieselnya fungsi pertama. Jadi ini kalau apa ya? Kalau mungkin ingin mengurasnya biar awet tahan lama itu dikuras. Jadi ini diesel. Nah, ini untuk memasukkan paralon dieselnya itu kan berapa dim itu. Kalau menggunakan septic tank ya tidak apa-apa, kalau pesan septic tank tidak apa-apa, tapi mahal. Nah, kan biasanya kan 4 dim itu masuk besar sudah. Nah, itu fungsinya itu teman-teman. Nah, ini sampai masuk ke dasar ini sini teman-teman, tidak hanya di sini. Jadi yang diambil itu air bersih, nanti sari-sari kedelainya juga akan masuk ke sini. Jadi benar-benar bersih ya, waktu kita menguras itu benar-benar bersih. Jadi fungsinya itu teman-teman. Kalau tidak ada paralon ini, mungkin sampai di sini saja ya. Paralonnya itu paralon dieselnya sampai di sini saja. Kalau ada paralon mungkin sampai bisa masuk ke sini. Nah, itu fungsi yang pertama teman. Nah, fungsi yang kedua paralon ini, ketika sumber air itu dalam ya, sumber air itu dalam segini atau segini ya, ini air dari pembuangan limbahnya itu akan turun juga, turun ke sini teman-teman. Jadi ini tidak akan penuh, Loh kok bisa gitu mas, nanti sari kedelainya akan masuk kan begitu? Tidak akan masuk teman-teman. Jadi apa ya, sari kedelainya itu lengket di batu-batunya ini, mungkin ada yang masuk. Nah, fungsinya ini meskipun sari kedelainya itu ada yang masuk, ini sumber dalam teman-teman. Jadi sumber ini dalam, bornya itu dalam. Jadi sari kedelai itu kesembur apa kena semburan sumbernya ya, kalah ini teman-teman. Tidak akan menyumbat pori-pori yang ada di dalam ini. Begitu teman-teman. Nah, kemudian itu kalau sumbernya dalam ya. Nah, kemudian kalau sering hujan atau musim hujan, biasa sumbernya itu naik sampai ke sini teman-teman. Nah, sampai naik ke sini. Waduh, nanti akan cepat penuh mas. Nah, itulah teman-teman. Penuhnya ini kalau sumbernya itu naik ya, berarti normal. Fungsi dari paralon dan batunya itu normal teman-teman. Karena meskipun ini naik atau penuh ya, itu air sumber, bukan air dari sini. Nanti akan penuh mas kalau ini kemasukan limbahnya. Ini keluar sumbernya, tidak akan penuh teman-teman. Coba teman-teman praktekkanlah. Mungkin punya sumur yang diameternya itu 4 dim saja, mungkin buat sumur pompa air ya. Coba teman-teman kasih air, terus kasih air. Apakah penuh teman-teman? Tidak akan penuh ini. Nah, jadi fungsinya ini ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi harus begitu teman-teman. Jadi sirkulasinya itu airnya tuh tidak diam. Beda kalau tidak ada menggunakan batu ataupun paralon ya, mungkin hanya seperti tong yang dipendam kemudian dikasih lubang-lubang. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau tidak ada batu-batunya itu teman-teman. Nah, kalau ini penuh ya, nah penuhnya ini air sumber teman-teman. Walaupun ini kemasukan, nah mungkin airnya itu akan terbolak-balik, mengaduk secara sendirinya karena ada air sumber-sumber yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi itu normal. Ketika turun lagi, nanti akan turun lagi. Jadi ini tidak akan penuh teman-teman. Walaupun penuh itu air sumber. Nah, begitu ya teman-teman. Fungsi yang pertama untuk paralon yang pertama itu ada kan yang bertanya itu fungsi paralon di bagian tengah. Nah, fungsi yang pertama itu untuk menguras, untuk memasukkan paralon dieselnya teman-teman sampai ke dasar. Jadi tidak hanya sampai di sini saja. Fungsi yang kedua untuk menyembur sumber yang benar-benar dari dasar. Kalau sumber itu sudah dari dasar besar teman-teman, sumbernya itu besar, keluarnya besar. Jadi air limbahnya itu kalah. Meskipun ini masuknya lebih besar, ini kalah teman-teman. Menyembur, belum semburan dari sini, dari tanah yang di sebelah sini. Nah, nanti itu sirkulasi limbahnya itu tidak diam, tidak membuat
pori-pori itu tersumbat. Nah begitu teman-teman, berarti kalau ini waktu hujan penuh berarti itu normal. Kalau eh, hujannya itu reda, ini kalau kita lihat kan, ini kan biasanya kita kasih bukaan di sini, bisa kita lihat itu turun, itu normal teman-teman. Nah di tempat saya yang kemarin video itu sampai sudah puluhan tahun teman-teman, itu sampai dibuat di rumah sudah. Tapi sebelum dibangun di rumah itu dicek dulu ya, apakah masih aktif apa belum. Jadi memang masih aktif, ada airnya ya segitu-gitu saja, airnya cuma segitu, jadi itu meresap. Nah di bagian sampingnya ini jangan dikasih cempolong teman-teman, jangan di tembok. Usahakan kalau tempatnya itu jauh dari sumur ya, jangan di tembok, jadi resapannya itu banyak. Jadi repasannya tuh banyak teman-teman. Waduh, ini flashnya mati teman-teman. Nah begitu teman-teman, untuk tempat produksi caranya, kemudian kasih filter. Semakin banyak filter semakin bagus teman-teman. Nah nanti pembuangan terakhir itu sari kedelainya limbahnya itu akan cair saja ya, mungkin bersih, agak sedikit bersih. Kemudian kasih batu-batu besi di bagian sisinya yang untuk 2 meter, yang di bagian 2 meter di bawahnya itu langsung ditumpuk. Kalau tidak ada batu besi ya, itu bisa menggunakan genteng bekas teman-teman. Tapi kalau disusun di samping-samping ini itu biasanya ambrol teman-teman, ambrol. Kalau menggunakan genteng ambrol tidak bisa. Jadi hanya ditumpuk seperti ini kalau menggunakan genteng. Kalau menggunakan batu besi ini saling nyokot teman-teman, nyokot, menggigit gitu. Batu besi itu menggigit. Jadi ini meskipun kena kena goncangan tidak akan ambrol, begitu teman-teman. Nah teman-teman yang mungkin masih bingung, bisa komen di kolom komentar teman-teman, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke teman-teman, begitu saja, semoga bermanfaat, semoga usahanya lancar terus, berkembang dan tidak mendapatkan masalah-masalah ya saat memproduksi tahu dan tempe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.